Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Modal Nasional. Kenapa Modal Nasional? Karena Modal Nasional ini sudah terdaftar berizin OJK ya. Jadi ini adalah nomornya ya. Di nomor yang 1 dan 2 ini adalah nomor registrasinya di OJK. Untuk buktinya seperti itu. Kemudian untuk limitnya Modal Nasional ini bisa sampai dengan 20 juta. Lumayan karena hanya dengan KTP tanpa misalkan jaminan BPKB ataupun sertifikat, kita bisa dapat pinjaman sampai dengan limit 20 juta. Tetapi memang untuk tenor pinjamannya ini pendek ya, hanya 61 hari ataupun 2 minggu. Maaf, 2 bulan ya. Oke, teman-teman yang tertarik dengan penawaran dari Modal Nasional bisa saja langsung install aplikasinya di App Store ataupun Play Store yang seperti ini ya. Tulisannya adalah Modal Nasional Strip Pinjaman Online dari PT Solusi Teknologi Finansial ya. Ini sudah di-download lebih dari 5 juta orang. Artinya sudah banyak dipakai ya. Teman-teman, ini juga reviewnya itu 4,3 ya bintangnya. Artinya ya sudah bagus sih, harusnya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman, mohon maaf, silahkan baca ini sebentar ya. Nah, setelah diinstal aplikasinya silahkan dibuka. Teman-teman akan ada notifikasi seperti ini ya. Akan ada izin lokasi dan juga izin kamera. Memang semua pinjaman online ataupun yang bank atau apapun itu pasti memerlukan izin lokasi ya. Ini harus kita izinkan. Kemudian kalau izin kamera itu nanti akan dipakai untuk upload KTP dan juga verifikasi wajah. Kita izinkan saja. Kemudian ini untuk syarat dan ketentuannya, privasi pinjaman dan otorisasi. Kita baca, scroll ke bawah, kemudian nanti di paling bawah kita klik yang konfirmasi. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nomor handphone ini penting adalah dipakai untuk menilai nanti kita akan dapat limit berapa ya. Pastikan kita masukkan nomor handphone yang sering kita pakai sehari-hari, yang masih aktif ya. Jangan nomor handphone yang baru, misalkan baru beli dari counter kita masukkan ke sini, kemungkinan besar ditolak. Apalagi kalau nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Silahkan dimasukkan nomor handphonenya, kemudian klik lanjut. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor handphone yang tadi ya. Kita masukkan, kemudian kita klik masuk. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk membuat pola sandi. Jadi sandinya itu berbentuk pola ya. Seperti kalau kita mau buka layar handphone ya, kita buat pola minimal menghubungkan 5 titik ya. Silahkan dibuat yang secret ya, yang rahasia. Yang lucu juga boleh, silahkan dibuat yang seperti biasa dipakai untuk ini biar nggak lupa juga boleh ya. Kemudian adalah muncul tampilan seperti ini. Di sini muncul lagi ya penawarannya, pinjaman maksimal 20 juta, tenornya kalau ini sampai dengan 91 hari teman-teman ya. Maaf, ini jadi tenornya itu sampai 3 bulan, pinjamannya sampai dengan 20 juta ya. Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk isi data ya. Yang pertama adalah informasi dasar. Itu berupa nama, nomor KTP, alamat asal, alamat lengkap, alamat kantor, alamat lengkap kantor, kemudian tanggal lahir dan juga jenis kelamin. Setelah diisi semuanya langsung saja kita klik kirim. Nah, kemudian kita diminta untuk foto, upload foto KTP dan juga foto selfie. Yang pertama terkait foto KTP, pastikan KTP-nya adalah KTP asli, bukan fotokopi KTP. Kemudian pastikan jelas, tidak buram, apalagi bagian tulisan dan juga foto ya. Pastikan jelas, kemudian nanti difoto sesuai bingkai yang ada. Jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat terpotong KTP-nya ya, harus kelihatan jelas. Nah, kemudian nanti biasanya setelah difoto itu akan muncul otomatis identitasnya ya, NIK dan namanya. Nah, yang kedua yang bawah adalah kita klik itu untuk upload foto selfie. Nah, untuk foto selfie pastikan juga di tempat yang terang ya. Kemudian sebisa mungkin tidak ada yang tertutup mukanya. Tidak boleh memakai kacamata, masker, kemudian topi ya, tidak boleh ya. Kemudian kalau sudah semuanya kita klik kirim ya. Jadi posisinya seperti ini, nanti yang atas adalah KTP, yang bawah adalah wajah kita ya. Silakan. Kemudian kita klik kirim. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk mengisikan data yang lain, yaitu informasi pekerjaan, nama perusahaan, kemudian jumlah keseluruhan karyawannya berapa dan lain-lain ya. Teman-teman silakan isi semuanya, ini mudah ya. Silakan diisi semuanya. Kemudian kita klik kirim lagi. Nah, kemudian adalah informasi kontak darurat. Teman-teman diminta untuk mengisi kontak darurat sebanyak 3 ya.
pilih hubungannya apa, misalkan kerabat, saudara, ataupun pasangan, ataupun orang tua ya, silahkan masukkan. Kemudian nama lengkapnya dan juga nomor teleponnya. Nah, setelah itu teman-teman, oh ya, teman-teman tidak perlu khawatir dan risau ya bahwa aturan OJK yang baru, kontak darurat itu dilarang keras dipakai untuk menagih. Jadi misalkan peminjam tidak bisa membayar kemudian sedang tidak bisa dihubungi, tidak boleh menagih ke kontak darurat. Tidak boleh juga menitip tagihan ke kontak darurat, apalagi sampai mengancam atau mengintimidasi kontak darurat. Kalau ada yang seperti itu, pinjolnya langsung saja laporkan ke OJK ya, biar disentil. Oke, setelah diisi kontak darurat, kita klik lanjut. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor rekening. Teman-teman silakan masukkan nomor rekeningnya. Kemudian nomor rekening ini adalah nomor rekening milik kita sendiri. Harus sesuai antara KTP dan juga nomor rekening. Kalau berbeda kemungkinan akan ditolak ya. Jadi pastikan bahwa pinjaman ini hanya bisa masuk ke rekening yang mengajukan sesuai KTP-nya. Oke, diisi silakan, kemudian kita klik kirim. Nah, kemudian akan muncul tampilan limitnya. Nah, ini limitnya ternyata hanya dapat limit 3 juta dari tadi yang ditawarkan 20 ya. Oke, tidak apa-apa karena memang jaminannya tidak ada ya, hanya KTP aja ya. Jadi limitnya pasti kecil untuk pinjol itu karena jaminannya tidak ada. Beda dengan bank, jaminannya besar, limitnya pasti ya maksimum ke nilai jaminannya ya. Oke, untuk tenornya ini pendek banget teman-teman ya, hanya 14 hari 2 minggu. Nah, teman-teman silakan. Kalau memang penawaran ini oke, kemudian kita tidak akan telat untuk mengangsur ya karena hanya 14 hari, silakan teman-teman lanjutkan. Tetapi kalau teman-teman ragu, aduh bisa nggak ya 2 minggu sudah mengembalikan, sebaiknya jangan ya agar tidak malah buang-buang uang ya karena kan ada denda segala ya nanti ya. Oke, silakan dapatkan kuota kalau teman-teman masih tertarik dan sudah yakin. Nah, kemudian adalah tahap konfirmasi di sini ya. Maaf ini handphonenya di bagian ini tidak bisa direkam, jadi gelap teman-teman ya. Ini untuk keamanan data, jadi memang semuanya siapapun yang merekam bagian ini pasti nggak bisa ya. Oke, setelah itu kita akan muncul tampilan pengajuan berhasil sukses ya. Jadi seperti itu caranya. Kalau sudah pengajuan berhasil ini teman-teman silahkan cek berkala, tidak sampai 1 kali 24 jam, dananya harusnya sudah masuk ke rekening teman-teman yang tadi kita masukkan ya. Oke, jadi seperti itu caranya untuk mengajukan pinjaman di modal nasional. Semoga video ini bermanfaat, tetapi kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, tapi jangan lupa juga kita pikirkan kebutuhan jangka panjangnya. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita di masa depan ya. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.